Menentukan posisi terhadap implikasi globalisasi. Keragaman budaya dari berbagai belahan dunia membentuk budaya global dan keragaman budaya di Nusantara, sehingga tidak menjadi pemecah persatuan bangsa. Pudarnya bentuk kawasan regional yang diterpa globalisasi diikuti oleh timbulnya orientasi-orientasi baru dan membuat masyarakat dunia dapat mengidentifikasi diri dalam proses pembentukan identitas sosial masing-masing. Salah satu orientasi penting adalah timbulnya kutub-kutub budaya, sebagaimana yang Anda lihat di berbagai penjuru dunia. Terjadi arus kebangkitan budaya sebagai aspek penting dalam proses globalisasi. Orang dapat memahami bahwa setiap teknologi baru yang belum dipahami benar, segala potensinya dan mungkin akan dirasa mengancam kepentingan seseorang, maka cenderung menimbulkan perasaan resah, khawatir, dan takut. Hal tersebut didukung dengan mulai timbulnya berbagai masalah dan tanggapan yang berbeda dari setiap unsur yang ada di masyarakat. Fenomena baru dalam era globalisasi ini adalah bertemunya budaya timur dan barat. Pertemuan ini diharapkan dapat melahirkan peradaban baru di kedua belah pihak. Akibat adanya kemajuan ini, manusia mampu mengambil segi-segi positif dari semua budaya yang diterimanya guna memperkaya unsur-unsur budaya yang telah ada. Mereka yang berada di belahan timur mendapat segi paham rasionalis barat, sedangkan mereka yang berada di sebelah barat dapat mempelajari dan menyerap nilai-nilai religius timur. Dengan demikian, paham rasionalis dan materialis yang berkembang pesat di barat yang ditopang oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat bersanding dengan spiritualitas timur. Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman budaya bangsa. Keragaman budaya sering berurusan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebab setiap kelompok etnik memiliki sikap dan kepentingan yang berbeda terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara itu, ilmu pengetahuan dan teknologi tetap mengalami kemajuan pesat sehingga khasanahnya semakin kaya. Kekayaan tersebut sebenarnya memberikan peluang terhadap pilihan yang semakin luas dan banyak. Akan tetapi, justru karena banyak pilihan dapat menimbulkan banyak konflik dan pertentangan tentang pengetahuan dan teknologi yang layak diberikan kepada generasi muda dalam rangka pelestarian budaya. Keragaman budaya perlu diikuti dengan sikap yang pluralis, saling menghormati dan menghargai pada setiap perbedaan sehingga keragaman tidak menimbulkan konflik dan pertentangan di kehidupan masyarakat. Dalam perkembangannya, kebudayaan akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju. Hal ini terjadi pada era globalisasi yang sekarang sedang dihadapi. Begitu pula dengan perkembangan masyarakat yang akan sangat terpengaruh oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi ini. Pada saat ini, Anda sedang berada di tengah era globalisasi yang berpengaruh terhadap perubahan budaya. Negara Indonesia sedang berusaha mempersiapkannya agar tidak ketinggalan dalam persaingan secara global. Berbagai contoh posisi bangsa Indonesia dalam era globalisasi dalam bidang ekonomi, teknologi, politik, hukum, sosial budaya, dan lingkungan hidup adalah sebagai berikut. Bidang ekonomi. 1. Meningkatkan kemampuan bangsa dan negara untuk berkompetisi secara internasional. 2.
meningkatkan kualitas produksi dalam negeri agar dapat bersaing di pasar internasional. 3. Meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Bidang teknologi. 1. Mampu mengembangkan teknologi dan informasi yang bertaraf internasional. 2. Memanfaatkan teknologi untuk mempublikasikan potensi yang dimiliki oleh negara Indonesia. 3. Membuka akses informasi dari dunia internasional sebagai studi banding dan sebagai sarana kerjasama dengan negara lain. Bidang politik. 1. Menegakkan nilai-nilai demokrasi. 2. Memperluas dan meningkatkan hubungan dan kerjasama internasional. 3. Partisipasi aktif dalam percaturan politik untuk menuju perdamaian dunia. Bidang hukum. 1. Mematuhi peraturan hukum dan perjanjian internasional. 2. Turut meratifikasi perjanjian hukum internasional dalam berbagai masalah, seperti masalah HAM, narkoba, dan lain sebagainya. 3. Menghormati peradilan internasional dan bekerja sama dengan Interpol. Bidang sosial budaya. 1. Turut serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial internasional, misalnya lewat organisasi PBB dan Palang Merah Internasional. 2. Menjunjung tinggi pelaksanaan HAM. 3. Mengadakan pertukaran pelajar antar negara. Bidang lingkungan hidup. 1. Menentang pemakaian senjata nuklir, baik untuk perang maupun penelitian yang dapat merusak lingkungan hidup. 2. Turut serta melestarikan lingkungan hidup serta ekologi darat, laut, dan udara secara nasional dan internasional. 3. Menggalang kerjasama antar negara dalam menanggulangi pencemaran lingkungan. Jadi, rangkuman tentang globalisasi. Globalisasi berasal dari kata global, artinya menyatu. Jadi, yang dimaksud globalisasi adalah proses menyatunya dunia ke dalam satu kesatuan sistem atau kaidah yang sama. Dalam arti lain, globalisasi yaitu suatu proses di mana antar individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan memengaruhi satu sama lain yang melintas batas negara. Globalisasi lahir dari adanya perkembangan kemajuan teknologi dan informasi mengakibatkan cepatnya informasi dan komunikasi antar negara-negara dan masyarakat di seluruh dunia. Akibat perkembangan tersebut, informasi menjadi demikian cepat menyebar ke berbagai pelosok bumi. Globalisasi sebagai suatu tatanan hidup masyarakat terjadi karena beberapa faktor pendorong seperti perkembangan teknologi, perubahan tatanan kehidupan ekonomi dan politik. Adanya kemajuan di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi yang berkembang secara pesat akan mempercepat terjadinya proses globalisasi di dunia. Globalisasi berkembang karena adanya integrasi ekonomi dunia. Perkembangan global tidak lagi didasarkan pada pertanian atau industri, melainkan didominasi oleh kegiatan perekonomian yang menghasilkan produk berupa informasi, produk media hiburan, produk lunak komputer, serta jasa yang berbasis internet. Arus globalisasi yang tumbuh di segala bidang akan mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Unsur-unsur globalisasi mampu berpengaruh positif apabila diterapkan dalam masyarakat yang membawa kemajuan pada masyarakat.
Globalisasi yang semakin berkembang membawa perubahan keragaman sosial budaya pada masyarakat. Berkembangnya globalisasi di berbagai bidang mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat. Karena perubahan ini merangsang masyarakat untuk melakukan suatu pergerakan dalam menyaring segala unsur globalisasi yang masuk. Salah satunya yang dilakukan masyarakat yaitu mendirikan komunitas-komunitas lokal. Komunitas lokal di era globalisasi semakin menjamur. Komunitas lokal yang paling banyak saat ini bergerak pada bidang lingkungan dan bidang sosial budaya. Globalisasi merupakan tantangan bagi kita. Oleh karena itu, kita harus lebih meningkatkan kualitas diri guna mengantisipasi perubahan yang ada. Perubahan mental ke arah sikap yang modern seperti ulet, rajin, berdisiplin, beretos kerja tinggi, cerdas, terampil, kreatif, dan berjiwa wira swasta sangat diperlukan untuk menghadapi era globalisasi tersebut. Tanpa perubahan mental tersebut, abad globalisasi hanya akan menjadi abad penjajahan versi baru. Kita akan lebih dimanfaatkan oleh orang lain daripada memanfaatkan orang lain. Oleh karena itu, diperlukan saluran atau channel yang dipergunakan sebagai wahana perubahan. Saluran tersebut berupa lembaga masyarakat. Lembaga-lembaga masyarakat tersebut yaitu sebagai berikut: keagamaan, keluarga, sekolah, dan lembaga pendidikan yang lainnya, pemerintahan, dan perekonomian.